Setiap pekerjaan itu sebetulnya it's not about the money, it's about the learning process. Saya ngelamar di perusahaan sekuritas yang termasuk paling kecil. Saya ditolak. Bingung ya, saya mau nangis atau saya mau tertawa, saya bingung waktu itu. I like learning, especially when get paid. Tahun 2023 situasi akan sulit. Hai Sahabat Firasat, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Nah, seperti yang kita tahu, di tahun 2023 ini, salah satu sektor yang paling hot atau yang paling hangat adalah sektor keuangan dan juga banking. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan tamu spesial, seorang senior ekonomis dan juga praktisi keuangan dan investasi, Pak Adrian Panggabean. Yuk langsung aja kita cerita-cerita dan ngobrol bersama Pak Adrian. Halo Pak Adrian. Halo, apa kabar Pak Adrian? Baik, terima kasih Glenda. Terima kasih sudah mau datang ke acara kita. Kabar baik ya Pak? Kabar baik, sehat, aman. Oke, kita udah tahu nih 2023 lagi heboh dengan keuangan dan finance, nanti kita bahas. Tapi kita mau bahas yang ringan-ringan dulu nih. Pak Adrian, udah berapa lama berkecimpung di dunia finance atau keuangan? Dari total pekerjaan saya sekitar 34 tahun ya. Wow, 34 tahun. Saya mungkin di industri keuangan sudah 24 tahun kali ya. Oke, 34 tuh 10 tahunnya ngapain Pak Adrian? Karena 10 tahunnya itu berusaha untuk menjadi seorang guru besar. Jadi mimpi saya dulu waktu masih kecil adalah saya ingin menjadi guru besar di universitas. Sehingga kemudian setelah saya lulus, saya menjadi dosen di Fakultas Ekonomi UI. Di tengah jalan, mimpi itu berantakan ya. Karena situasi yang terjadi sebetulnya bukan dalam diri saya, tapi krisis moneter tahun 98. Jadi dari tujuan untuk menjadi dosen dan guru besar, kemudian akhirnya kepleset masuk ke industri keuangan. Kalau tadi Pak Adrian menyebutkan dari kecil ini tertarik sama bidang ekonomi. Kenapa? Iya. Jadi waktu saya SMA, atau mungkin SMP kali ya, saya itu sangat kagum dengan yang namanya John Maynard Keynes. Jadi kan kita dulu ada pelajaran IPS ya di SMA ya. Misalnya disebutkan mengenai Great Depression tahun 1929, terus kemudian baca-baca sendiri dengar namanya John Maynard Keynes yang kemudian melahirkan revolusi Keynesianism. Saya pikir dalam hati, wah ini menarik juga ya menjadi seorang seperti Keynes ini ya. Cuma untuk masuk ke Fakultas Ekonomi itu memang lebih pas itu dari jurusan IPA. Bukan ekonomi itu lebih baik dari IPS ya Pak? Setelah saya pelajari di ekonomi UI itu, jadi ada studi pembangunan dan itu syarat dengan matematika, statistika, kemampuan kuantitatif itu sangat perlu di situ. Yang kedua itu kan adalah manajemen. Saya nggak tertarik dengan jurusan manajemen dari dulu. Akuntansi saya juga nggak tertarik. Jadi saya ingin masuk ke jurusan studi pembangunan. Jadi awalnya memang pengen jadi guru besar gitu ya, dosen. Jadi memang ingin jadi dosen dan ujungnya mau jadi guru besar. Jadi karir saya dimulai di situ, lalu kemudian saya mendapatkan beasiswa untuk dapat master dan kemudian doktor. Tahun 97 saya selesai doktor saya. Dan zaman dulu itu yang punya gelar doktor kan sedikit sekali. Jadi saya mendapatkan gelar doktor itu saya belum usia 30. Dan di UI waktu itu, di mana jumlah doktor itu paling banyak di seluruh Indonesia, saya adalah satu dari mungkin kurang dari 20 orang di Indonesia ya, yang punya gelar doktor, kurang dari usia 30. Jadi pinter banget nih Pak Adrian ya. I'm a bit too close to myself to praise my own performance. Tapi performanya tentunya terbukti udah 34 tahun ya Pak. 34 tahun tuh karir apa aja sih yang udah dicicipin Pak? Jadi setelah karir saya belok ya dari dunia akademis menjadi dunia keuangan, saya masuk ke industri investment banking sebetulnya. Yang pertama nih. Yang pertama. Jadi karir saya sebetulnya agak unik ya, karena saya ingin menggali karir di dalam negeri sebetulnya. Saya ngelamar di perusahaan sekuritas yang termasuk paling kecil. Saya ditolak. Terus langsung gimana tuh Pak? Udah mau pindah haluan malah ditolak gitu ya? Saya ditolak. Dan alasannya waktu itu, maaf tidak bisa karena
Anda tidak punya pengalaman di industri sekuritas. Bingung ya, saya mau nangis atau saya mau tertawa, saya bingung waktu itu. Lalu kemudian saya didekati oleh Nomura Hong Kong. Ini kan perusahaan global yang besar sekali, one of the largest in the world. Ditanya apakah saya mau menjadi senior economist untuk Nomura Hong Kong. Wah, langsung Nomura jadi senior Singapura. ya Pak ya? Iya. Jadi untuk pegang Indonesia saya ditolak, saya ditawarin untuk pegang ASEAN oleh sebuah perusahaan yang besar sekali. Lalu jawaban saya ke mereka adalah, saya pakai jawaban perusahaan sekuritas lokal ini. Wah, saya belum pernah bekerja di perusahaan sekuritas. Dibalikin. Bagaimana menurut Anda? Apa saya cukup qualified? Begitu kan? Yang menarik adalah perusahaan besar ini menjawab, kami melihat track record Anda secara akademis, Anda punya potensi sangat besar. Lalu saya jawab lagi, tapi kan saya belum pernah bekerja di perusahaan sekuritas. Jawabnya menarik. Are you willing to learn? Saya bilang, wow, I like learning, especially when get paid. Betul, kapan lagi ya Pak? Karena buat saya, yang namanya pekerjaan itu kan sama dengan sekolah. Kalau sekolah, saya udah dites-tes, diuji-uji gitu kan, saya mesti bayar uang sekolah. Kalau ini sudah belajar, ya diuji sama bos, nggak apa-apa lah ya. Tapi dibayar kan, digaji. Jadilah saya join. Tapi kemudian terjadi .com bubble. Lalu kemudian seluruh tim itu bubar. Tapi pada saat yang bersamaan saya diterima di Asian Development Bank di Manila. Jadi ini unik menurut saya ya, Mbak. Jadi saya ditolak di perusahaan lokal, tapi saya justru diterima di perusahaan asing. Apa aja sih Pak sebenarnya dari pengalaman-pengalaman itu yang pada akhirnya menjadikan diri Pak Adrian yang sekarang? Saya orang yang tidak pernah takut untuk keluar dari comfort zone saya. Comfort zone saya tuh sebetulnya kan adalah ekonom. Tapi masuk ke sebuah wilayah di mana ini adalah ekonom di industri capital market. Masuk lagi menjadi sebuah ekonom di multilateral development bank. Dari situ saya masuk menjadi advisor di sebuah pemerintah di sebuah negara asing. Ini juga sebuah hal yang berbeda. Jadi waktu saya di Asian Development Bank, kemudian saya ditawarin untuk menjadi economic advisor di pemerintah Brunei. Saya tidak pernah dengar ada satu ekonom lain setelah saya ya menjadi penasihat ekonomi di jantung pemerintahan sebuah negara. Tapi ya karena saya tidak takut dengan pengalaman baru dan saya juga sedang keluar dari comfort zone, ya saya terima aja. Terus tiba-tiba masuk ke fund management. Dan yang menarik, fund managementnya adalah fund management paling besar di Indonesia sebagai head of sales. Beda lagi. Cuman saya kemudian berpikir, mungkin saya bisa mengenerate ilmu lewat pengalaman sebagai orang sales. Ternyata pengalaman saya dan ilmu saya sebagai ekonom justru bertambah secara signifikan setelah saya menjadi orang sales. Dulu kan saya berpikir sales itu nggak ada hubungannya dengan ilmu ekonomi. Pengalaman sebagai salesman ini yang mengkomplement saya, sehingga kemudian kemampuan ekonom saya itu justru terasah. Karena dengan demikian, saya bisa melihat gambaran besar dari sebuah teori, saya bisa melihat gambaran besar dari sebuah struktur ekonomi, saya mengerti data, saya mengerti model, tapi sekarang saya punya insting. Insting ini ternyata yang sangat penting untuk menjadi lem dari semuanya. Baik, dengan resume yang mentereng gitu ya, ada nggak sih pencapaian yang paling Pak Adrian banggakan sejauh ini? Saya kira ada beberapa. Nomor satu, menjadi salah satu dokter termuda di Indonesia. Saya menjadi ekonom Indonesia yang pernah menjadi penasihat ekonomi di negara lain. Sekali ya yang saya cukup happy dengan performance saya menjadi ekonom yang pernah bekerja di multi industri, multi sub industri. Jadi saya punya perspektif yang konkret yang menggabungkan antara structuring the deals, which is investment banking works, dengan structuring the asset dan pricing the deal sama pricing the product. Pada saat menggabungkan semua puzzles itulah saya baru melihat niche of expertise saya kan kelihatannya di sini. Baik, Pak Adrian kalau boleh tahu sekarang kesibukannya seperti apa sih? Apakah masih bekerja di satu institusi atau sekarang sendiri? Saya memutuskan untuk jadi consultant atau technical advisors, baik untuk perusahaan asing di luar negeri
maupun untuk perusahaan lokal di dalam negeri umum, tapi masih di industri keuangan. Ada nggak sih sebenarnya kepuasan atau kebebasan yang lain yang Pak Adrian rasakan setelah memutuskan untuk resign? Jadi ternyata freedom itu memang ada biayanya. Jadi kita mengorbankan freedom tapi mendapatkan uang. Ya, kerja di industri keuangan kan seperti itu kan. Jadi kita sebetulnya menikah dengan pekerjaan, tapi keberanian memilih kebebasan menurut saya cukup cukup membahagiakan. That is so far so good ya. Tentu saja itu hanya bisa dilakukan kalau kita sudah punya passive income. Untuk itu memang kemampuan untuk mengelola your personal wealth dari sejak awal ya, dari sejak dini ya. Dan kemudian menginvestasikannya secara benar, dan untuk mendapatkan itu ya, untuk mendapatkan income stream yang tetap ya, itu penting ya. Nah, Pak Adrian kan sekarang istilahnya sudah free dari pekerjaan yang mungkin mengekang seperti itu ya. Mau dibilang tadi passive income-nya berarti udah oke juga. Mungkin boleh dibagi nggak sih Pak, prinsip strategi Pak Adrian tuh seperti apa dari dulu sampai akhirnya sekarang itu bisa free gitu dengan adanya passive income? Mungkin sebetulnya prinsip dasarnya sederhana ya. Saya bukan tipe orang yang, ya mungkin karena saya ekonom ya dasarnya ya, dan ekonomi itu kan sangat konservatif, bukan kapitalis tapi lebih kepada sosialis kali ya. Jadi yang paling awal itu yang mesti di-set kan adalah berapa sih spending minimum yang ingin kita perlukan. Di situ kemudian saya belajar mana yang needs, mana yang want. Kalau wants itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya pretentious. Yang kalau dalam bahasanya Charlie Mangers atau Warren Buffett, pretentious spending. Misalnya Rolex, that's pretentious spending. Mobil mahal, that's pretentious spending. Karena Warren Buffett saja pakai mobil Mercedes yang sama, tinggal di rumah yang sama selama puluhan tahun. Dengan saya buang pretentious spending itu, saya set spending yang sebetulnya cukup memberikan kelegaan, keleluasaan, tapi mungkin tidak kemewahan ya. Dibangunlah portfolio. Nah, portfolio itu terdiri dari beberapa komponen. Ada portfolio yang memberikan income stream yang tetap. Ada portfolio yang memberikan capital appreciation. Tapi dalam aktivitas kita sehari-hari memerlukan hedging. Misalnya contohnya, sekolah anak di luar negeri. Itu kan kita membutuhkan pengeluaran di dalam mata uang asing. Tetapi income kita kan dalam rupiah. Jadi bagaimana meng-hedge antara currency movement seperti ini. Kan ada hedging ya. Sehingga kita perlu portfolio di dalam mata uang asing juga. Tapi kita juga perlu portfolio di dalam hedging instrument, misalnya emas. Lalu kemudian kita sudah membangun aset yang memiliki karakteristik seperti itu. Ada satu lagi aspek lain yang perlu diatasi. Misalnya kalau kita sakit ya kan kita perlu proteksi ya. Proteksi itu kan sama investment beda ya. Jadi ada wealth management, ada wealth protection, ada life protection. Kalau itu semua sudah di cover, sebetulnya sih by and large we are okay ya sebetulnya. Jadi itulah sebetulnya prinsip dasar saya mengelola portfolio saya. Ya mungkin tidak besar ya, but I think it's enough for me. Kalau orang nanya, kalau setelah pensiun itu kita pengen financially free, kita punya uang yang cukup sampai masa tua kita, itu berapa sih aset yang harus kita punya, Pak? Aset itu sebetulnya tidak ada yang cukup ya. Balik lagi sebetulnya kepada actual spending kita, maunya di mana. Where we set our spending level. Kalau saya baca literatur dari pension, ternyata ada satu common framework ya, yang menarik. Ternyata rumusnya sederhana, Mbak. It is actually roughly half of your lifetime salary. Kita waktu mulai kerja, gajinya Rp10. Kemudian naik jadi Rp20. Naik menjadi Rp50. Terus kemudian sejalan dengan peningkatan karir kita, lalu kemudian kita mencapai gaji katakan Rp10 juta. Dari Rp10 ke Rp10 juta dalam periode 30 tahun bekerja, itu kan artinya kan eksponensial ya seperti ini. Kita hitung saja
geometric average dari semua income kita itu, lalu kita bagi dua. Itulah sebetulnya kebutuhan income yang kita perlukan untuk mensustain hidup kita sampai kita meninggal. Kita ngomongin soal Indonesia, market Indonesia. Seberapa sih yang menjadi daya tarik investor asing terhadap market Indonesia, terutama di tahun-tahun sekarang? Nggak banyak di dalam periode sejarah Indonesia di mana kita menghadapi situasi seperti ini. Kita itu adalah di dalam periode terjadi pergeseran geopolitik yang sangat besar di dunia. Mungkin hanya ada 4 periode dalam sejarah Republik Indonesia kita mengalami situasi seperti ini. Yang pertama adalah tahun 45, kita merdeka. Tapi adalah di dalam konteks pergeseran geopolitik besar, Perang Dunia Kedua. Lalu kemudian tahun 1969, Orde Lama runtuh, Orde Baru berdiri. Itu adalah di dalam konteks pergeseran geopolitik besar juga. Narasi perkembangan komunisme merambah ke Asia Tenggara, kemudian menyebabkan terjadi pergolakan geopolitik besar, yang kemudian ujungnya adalah Orde Lama runtuh, Orde Baru berdiri. Lalu kemudian tahun 98, banyak orang tidak menyadari bahwa 98 itu adalah periode di mana terjadi pergeseran politik besar di Indonesia dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Tapi itu dimulai dengan episode besar geopolitik di Eropa Timur. Akibatnya terjadi arus modal perpindahan besar-besaran dari Asia Pasifik ke Eropa Timur. Disitulah terjadi kemudian tahun 98 Asian Financial Crisis. Sekarang terjadi pergeseran besar lagi. Kalau tahun 90-an itu pergeseran dari multipolarity ke arah unipolarity, sekarang dari unipolarity ke multipolarity kembali. Dan ini adalah pergeseran yang sangat besar. Jadi saya kira tahun 2023 situasi akan sulit. Semua dalil-dalil ekonomi, hubungan antar variabel ekonomi yang selama ini kita amini, itu mungkin akan bergeser secara fundamental. Misalnya hubungan antara safe haven currencies dengan emerging market currencies, hubungan antara safe haven currencies dengan US dollar, hubungan antara commodity prices dengan US dollar. Global value chain akan bergeser. Ini impact-nya besar terhadap kita. Jadi saya kira mungkin kita harus waspada ya. Oke, jadi kalau kita mau investasi di tahun ini atau tahun depan, kira-kira ada yang aman nggak Pak? Kalau kita mau mengembangkan nih portofolio kita? Intinya sebetulnya kalau dalam investasi ya, sama saja sih sebetulnya pembentukan portfolio ya. Pada saat kita bisa menciptakan portfolio yang ideal ya, sebetulnya kita sih oke. Yang berbeda itu kan sebetulnya adalah komposisinya. Mungkin di periode-periode seperti ini, komposisi capital appreciation-nya mungkin harus lebih sedikit. Pada saat terjadinya shock seperti ini kan saham, equity related ya, itu mungkin harganya kan jatuh ya. Tapi kan kayak yang namanya fixed income portfolio, ya kan jalan terus uang. Pada saat dimana terjadi goncangan antara harga komoditi dengan US dollar dengan emas, dan lain sebagainya, kan instrumen hedging sini kan yang bekerja sebetulnya. Jadi komposisi hedging-nya mungkin yang harus diperbesar. Komposisi fixed income-nya itu yang dipakai sebagai trampolin di bawah. Kemampuan kita membaca global circumstances, gambaran besarnya, itu sebetulnya harus dipakai untuk menginspirasi komposisi itu sendiri. Luar biasa Pak Adrian, sebagai seorang yang sudah mapan nih di dunia keuangan, boleh kasih tips gak buat anak-anak muda di luar sana yang juga pengen berkarir di industri seperti Bapak? Jangan pernah khawatir untuk keluar dari comfort zone. That's number one. Jangan pernah merasa bahwa pekerjaan itu tidak ada hubungannya satu sama lain. It's only how we link them up dengan apa yang kita aspirasikan di dalam diri kita. Jadi misalnya ya, dari seorang salesman tiba-tiba ditempatkan menjadi seorang pegawai HRD. HRD itu kan kita di-train untuk membaca personality orang. Salesman, kita mesti tahu dengan siapa kita deal. Dan kita perlu tahu bagaimana caranya kita baca lawan dagang kita. Is this a trustworthy person or shall we be careful about this guy? Jadi pekerjaan sebagai pegawai HRD dengan salesman ada hubungannya loh. Mungkin kita harus persisten ya, dengan sikap bahwa setiap pekerjaan itu sebetulnya it's not about the money, it's about the learning process. The moment
you take a job as a learning opportunity, that's when you actually grow exponentially. Luar biasa. So words of wisdom dari seorang bisa bilang kutu loncat ya Pak ya, dari karir sana sampai sini, jack of all trades semuanya, tapi sukses nih akhirnya dijalani oleh Pak Adrian ya. Itu dia sahabat Firasat perbincangan kita bersama dengan Pak Adrian Panggabean, seorang senior ekonomis dan juga praktisi investasi dan juga keuangan. Mudah-mudahan bisa membuka mata kamu, terutama yang ingin berkarir jangka panjang di dunia financial. Terima kasih sahabat Firasat atas partisipasimu di Hidden Masters kali ini, dan jangan lupa untuk selalu tonton episode Hidden Masters berikutnya. Hai sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah ini siapa master yang akan kita undang berikutnya di Hidden Masters. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk terus menyaksikan kisah-kisah inspiratif dari para masters hanya di Hidden Masters. Sampai jumpa di episode berikutnya.